Halo, apa kabar Anda hari ini? Terima kasih yang mengunjungi channel BTV, yang sudah like, share, terima kasih banyak, yang sudah subscribe, terima kasih banyak, yang belum subscribe dimohon untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Dan terima kasih ketika saat ini Anda sedang menyaksikan video ini, ada di kantor ataupun di perjalanan. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu untuk menyaksikan video ini. Oke, saudara, teman-teman semuanya, di video kali ini saya akan menjawab sebuah pertanyaan dari kita semuanya. Mungkin saudara tidak pernah bayangkan atau mungkin sama sekali tidak terpikirkan. Kalaupun mungkin terpikirkan, mungkin teman-teman yang sudah tahu, kalaupun yang belum tahu, saya mencoba menjawab dari pertanyaan di mana ada suatu pertanyaan mengenai ikan. Ada apa dengan ikan? Langsung saja, ini dia. Oke teman-teman, ada satu kalimat pertanyaan seperti ini yang sangat familiar sekali di kalangan masyarakat Indonesia dan juga di kalangan dunia internasional. Jadi seperti ini, mungkin teman-teman biasa dengar ataupun baca sebuah pertanyaan yang mengatakan seperti ini. Mengapa ikan di laut tidak asin? Seperti itu pertanyaannya. Pertanyaan yang sangat sederhana sekali, tapi menyadarkan kita, wah ternyata iya. Mengapa ikan itu hidup di laut, ikan air laut ya, bukan ikan air tawar yang kita sedang bahas dalam konteks ikan di laut. Kok ikan di laut itu hidupnya di laut, dia pastinya minum air laut dong, nggak mungkin minum air minum yang kita biasa minum. Jadi kok dia minum air laut, tapi ikan ini nggak asin? Benar tidak guys, teman-teman semuanya? Pasti kalau saudara membeli ikan di supermarket ataupun di pasar pelelangan, pasar ikan, terus bawa pulang ke rumah, pasti teman-teman lihat kalau misalnya bagi teman-teman yang seorang anak dan lihat ibunya sedang masak ataupun Anda sendiri yang memasak, pasti ikan itu ditaruh garam, tidak mungkin tidak. Kecuali itu ikan asin yang saudara beli di pasar. Jadi seperti itu. Ketika saya juga mendengar pertanyaan seperti itu, saya juga sadar ternyata iya ya. Mungkin waktu kita masih kecil kita belum tahu karena mungkin kita tidak pernah mendengar pertanyaan yang seperti itu. Tapi kalau kita sudah pernah mendengar di masih kecil, pasti kita akan tahu jawabannya. Dan saya akan mengingatkan kembali untuk jawaban dari pertanyaan seperti itu. Dan ini sangat menarik sekali ya teman-teman semuanya. Jadi mengapa ikan di laut itu tidak asin? Saya juga kalau membeli ikan di pasar ikan ataupun di supermarket, ada ikan kiloan ataupun ikan yang dijual, itu pastinya ditaruh garam. Pasti diberikan garam dan digoreng ataupun direbus. Pokoknya dimasak itu pasti ditaruhkan garam. Nah pertanyaannya seperti itu. Kok ikan air laut hidupnya di air laut yang memiliki kandungan garam yang sangat besar, jumlah besar kandungan garamnya teman-teman. Di laut itu kalau kita berenang dan tidak sengaja kita minum, itu sedikit, jadi tidak apa-apa untuk kesehatan, untuk tubuh kita itu tidak apa-apa. Tapi kalau kita sengaja minum air laut setiap hari kita minum, nah itu bahaya. Karena tubuh kita itu memang memerlukan garam, tapi tidak harus garam yang lebih banyak di dalam tubuh kita. Harus ada juga gula. Dan itu harus stabil, normal semuanya. Kalau kita juga lebih banyak minum yang manis-manis, makan yang manis-manis, terus tidak ada yang kandungan garam, otomatis tubuh kita nanti tidak sehat. Jadi kembali lagi di ikan. Nah ikan kehidupannya di laut, ikan air laut. Ya, ikan air laut dia hidup di laut. Dia itu minum air laut. Nah, ada apa dengan ikan ini sebenarnya? Nah, jadi sebenarnya jawabannya sangat singkat saja yang saya jelaskan ini. Sebenarnya ikan itu teman-teman, dia memiliki sebuah sel di dalam insang ikan itu. Ada sel yang disebut dengan sel ion sites. Jadi sel itu yang menyaring atau memisahkan kandungan garam dan air. Jadi ketika dia memisahkan kandungan air, kandungan garam dengan air, jadi yang dia minum itu bukan yang air garamnya, tetapi yang dia minum itu air, jadi air tawar. Mungkin kalau ada sedikit berapa persen kandungan garam yang dia minum, tapi tidak sebanyak kandungan garam yang memang air laut itu yang ada kandungan garam yang banyak, yang tinggi. Jadi sel ini bekerja memompa ketika dia minum. Jadi sel inilah yang memompa, memisahkan kandungan garam tadi, kandungan garam laut. Seperti itu teman-teman. Makanya ketika kita beli ikan, pastinya itu ikan tawar. Coba saja teman-teman beli ikan, lalu teman-teman bawa pulang masak tanpa taruh garam. Rasanya pasti hambar, tawar. Benar kan? Iya benar.
Kita juga bisa belajar dari ikan, teman-teman. Gimana ikan itu walaupun hidupnya di di kadar garam yang tinggi di laut, tapi dia tidak menjadikan dirinya sama seperti garam itu. Jadi kalau ibaratnya kita sebagai manusia, kalau kita hidup dan ada situasi yang sangat menekan hidup kita, misalnya ada permasalahan dalam kehidupan kita, ada hal-hal yang tidak baik di sekitaran kita, seperti ikan dan dia dikelilingi oleh air garam yang mempunyai kandungan garam yang sangat tinggi sekali. Kita jangan terpengaruh dengan keadaan itu, teman-teman. Jadi ini satu pesan dari saya, kita belajar dari ikan. Jadi ini pesannya yang saya sampaikan bagi kita semuanya yang menyaksikan video ini. Kita jangan terpengaruh dengan keadaan sekitar. Ketika mungkin tekanan datang dalam kehidupan kita jangan terpengaruh dengan tekanan itu. Karena pastinya ketika kita memiliki, kalau ikan memiliki sel ion sintes itu yang memisahkan garam itu dengan air, jadi kita juga bisa menyaring perkataan misalnya orang-orang menghujat kita ataupun orang-orang sekitar kita membicarakan kita yang tidak baik. Kita bisa kita punya iman kita kuat dan kita bisa menyaring setiap perkataan mereka dan jangan masukkan ke dalam hati sesuatu yang tidak baik. Sama seperti ikan tadi, dia tidak memasukkan kandungan garam yang berlebih dalam tubuhnya, makanya dia tetap menjadi pribadinya, jadi seekor ikan. Jadi kita juga seperti itu, teman-teman. Ketika ada tekanan datang di lingkungan sekitar kita, mungkin teman kita tidak baik kepada kita, mungkin di keluarga tidak baik, mungkin juga di lingkungan sekitar sosial. Ada yang membicarakan kita, ataupun di pekerjaan, ada yang membicarakan kita, kiri kanan, muka belakang, atas bawah, orang-orang mungkin menghujat, mungkin iri hati kepada kita. Teman-teman harus yakini bahwa ketika ada orang yang membicarakan kita di belakang, berarti memang dia sedang di posisi belakang. Kita lah yang ada di posisi depan. Jadi kita harus jangan memasukkan sesuatu yang negatif, berbau negatif. Jadi itu yang menarik tadi, teman-teman, seputar jawaban dari pertanyaan mengapa ikan di laut tidak asin. Kalau kita beli ikan asin, tentunya dia sudah asin karena memang dia sudah dalam proses pengasinan, sudah dijemur, jadi dipotong dulu, dijemur, ditaruh garam, dan akhirnya menjadilah ikan asin. Kalau ikan air tawar juga dia memang tawar karena hidupnya di air tawar yang tidak memiliki kandungan garam. Tapi di laut, coba saja teman-teman pergi ke laut besok, pasti, atau hari ini teman-teman pergi, kalau misalnya saat ini pagi, sementara teman-teman pergi, ataupun weekend teman-teman berlibur ke pantai, coba saja. Tapi kalau tidak sengaja minum, itu tidak apa-apa karena kita juga memerlukan kandungan garam. Tapi kalau lebih tinggi kandungan garam yang masuk dalam tubuh, otomatis dia yang akan menguasai indera kita, indera perasa kita akan merasakan sesuatu yang cepat haus. Karena kalau kebanyakan garam, tenggorokan kita akan merasa haus, radang tenggorokan. Jadi memang harus normal. Ketika kita sudah misalnya rasa banyak kita minum garam, kita harus imbangi lagi dengan minum atau makanan yang ada kandungan gula. Nasi juga sudah ada kandungan gulanya, jadi usahakan pola makan kita harus perhatikan. Oke, sampai di sini dulu. Sudah terlalu panjang video ini. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan. Jangan lupa terus jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan di masa pandemi COVID ini. Jangan lupa di like, share, subscribe channel MiTV untuk terus mendukung channel MiTV sehingga saya terus memberikan video yang bermanfaat bagi kita semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Halo semuanya, jangan lupa di like, di share, dan subscribe channel MiTV ya, untuk mengikuti terus video-video terbaru dari channel MiTV dan mendukung channel MiTV. Terima kasih.